Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trimosiono. Pada kesempatan yang kedua atau video kedua ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh soal yang mungkin sempat ditanyakan. Jadi langsung saja. Ini contoh soal yang pertama. Diketahui dua buah titik, yakni titik P dengan koordinat 2,7 dan titik Q dengan koordinat 8,3. Panjang garis PQ atau panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik P ke titik Q ini adalah berapa satuan panjang? Nah, karena titik ini berupa titik, maka kita butuh bantuan koordinat kartesius. Kita lukis atau kita letakkan titik P-nya dulu. Titik P dengan koordinat 2,7, maka 2 ke bawah, 7-nya ke kiri. Dan titik Q koordinatnya 8,3. Kita gambar. Nah, dari titik P ke titik Q ini kita hubungkan dengan ruas garis. Nah, inilah yang dimaksud panjang ruas garis atau panjang garis PQ. Panjang garis PQ ini berapa? Seperti di video saya sebelumnya, maka kita butuh garis bantu biar lebih mudah. Garis bantunya untuk memudahkan mencari panjang ruas garis PQ. Garis bantunya kita buat yang mendatar sama yang vertikal. Nah, perpotongan garis bantu ini kita kasih nama titik R. Ternyata dari sini membentuk sebuah segitiga siku-siku sehingga kita bisa nyari panjang ruas QR atau jarak dari titik Q ke titik R ini berapa? Berarti 8 kita kurangi sama 2, maka QR-nya sama dengan 6. Kemudian jarak dari titik P ke titik R ini karena P-nya 7, R-nya di sini 3, sehingga 7 dikurangi 3, maka PR ini sejauh 4. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Hubungan dari garis bantu dengan panjang ruas garis PQ ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena sebuah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa sisi miring kuadrat atau PQ kuadratnya itu sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan QR kuadrat ditambah PR kuadrat. PQ yang kita cari, jadi biarkan tetap karena itu belum tahu. QR-nya karena kita sudah hitung tadi ketemu 6, maka 6 kuadrat ditambah PR-nya 4 sehingga 4 kuadrat. Maka PQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, dari sini kuadratnya kita pindah jadi akar. Maka PQ sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka PQ sama dengan 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16. Sehingga PQ sama dengan akar 36 ditambah dengan 16. Yakni PQ sama dengan akar 52. Karena kita tidak bisa menghitung nilai dari akar 52 secara langsung, maka kita sederhanakan akar 52. Akar 52 kita sederhanakan menjadi 4 dikalikan 13. Nah, 4 bisa kita akar, jadi ketemu 2. Maka hasil dari PQ sama dengan 2 akar 13 satuan panjang. Itu bentuk yang paling sederhananya. Nah, ini dari contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, diketahui sebuah kamar berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 12 cm. Jika sudut kamar diberi nama A, B, C, D, F, G, H, tampak seperti gambar ini ya. Ini gambar kubusnya dengan panjang rusuknya 12, 12, 12. Kemudian diberi nama sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Dan titik P terletak di tengah garis AE. AE di tengah-tengah. Ini titik P. Ditanya, jarak titik P ke B adalah dari titik P ke B. Seperti ini. Berapa jarak dari titik P ke titik B? Nah, untuk menjawab jarak dari titik P ke B atau BP, kita ambil bidang yang ada titik P sama titik P-nya, yakni bidang depan. Bidang depan itu adalah bidang A, B, F, E. Itu yang kita ambil. Nah, bidang A, B, F, E yang ada titik B sama titik P-nya yang dihubungkan tadi, itu yang kita cari. Panjang rusuknya tetap sama, 12, ini 12. Nah, karena ini berada di tengah-tengah, maka A ke B sama P ke E ini nilainya sama. Jadi separuh dari 16, ini nilainya 6. Nah, dari sini sudah terlihat sangat jelas bahwa ABP ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita bisa menghitung
panjang ruas garis BB atau dari titik P ke B itu kita gunakan teorema Pythagoras. Sehingga BB kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat atau BB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka BB kuadrat sama dengan AB 12 cm. Kemudian AB yang ke atas ini 6. Maka kita masukkan AB-nya 12, AB-nya 6. Sehingga BB sama dengan seperti tadi, kuadratnya hilang jadi akar. Akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka BB sama dengan akar 12 kuadrat 144, 6 kuadrat 36. Maka BB sama dengan akar 144 ditambah 36. Maka BB sama dengan akar 180. Nah, 180 juga tidak bisa kita akar secara langsung sehingga kita butuh menyederhanakan. Kita sederhanakan bentuk 180 ini kita rubah jadi 36 dikalikan 5. Di mana salah satunya itu bisa diakar. Sehingga akar dari 36 kita peroleh 6 dan sedangkan 5 tidak bisa diakar jadi tetap di dalam tanda akar. Sehingga nilai dari BB atau jarak dari titik P ke B itu sama dengan 6 akar 5 cm. Demikian dua buah contoh soal yang mungkin bisa membantu pemahaman kalian tentang geometri ruang. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait geometri ruang atau contoh soal yang kurang jelas, bisa WA saya ke nomor ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu pakai masker. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.